Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali bersama F Channel Belajar untuk Berbagi. Kali ini kita akan membahas tentang kesebangunan dua segitiga. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama adalah mengidentifikasi dan menentukan dua segitiga yang sebangun. Yang kedua, menentukan dua segitiga yang sebangun berdasarkan besar sudut atau panjang sisi yang bersesuaian. Ketiga, menentukan salah satu besar sudut dari dua segitiga yang sebangun. Yang keempat, menentukan salah satu panjang sisi dari dua segitiga yang sebangun. Bagi yang belum subscribe, like and share, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita kali ini, kita berdoa seperti biasa agar apa yang kita pelajari bisa kita pahami dengan baik dan bisa kita pergunakan dalam penyelesaian soal-soal. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita lanjutkan, yaitu kesebangunan dua segitiga. Sebelumnya kita sudah membahas tentang kesebangunan bangun datar. Adapun syarat dua bangun datar dikatakan sebangun. Yang pertama adalah jika sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, dan yang kedua adalah jika sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Demikian juga pada dua segitiga, maka dua segitiga dikatakan sebangun jika memenuhi salah satu syarat berikut ini. Yang pertama adalah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, atau yang kedua sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Jadi dia cukup memenuhi salah satu syarat dari kedua syarat ini. Baik, kita lanjutkan. Contohnya, apakah kedua segitiga di bawah ini sebangun? Nah, kita lihat kedua segitiga ini ABC dan PQR yang diketahui adalah sudut-sudutnya. Maka kita harus memeriksa apakah sudut-sudut yang bersesuaian sama atau tidak. Nah, sekarang kita lihat segitiga ABC dan segitiga PQR. Pada segitiga ABC ada sudut A, ada sudut B, dan ada sudut C. Nanti kita cari yang bersesuaian dengan segitiga PQR. Kita lihat besar sudut A 70, B-nya 50, P-nya 50, R-nya 60. Dan di sini ada sudut yang sama, yaitu sudut B dengan sudut P, ya. Sudut B-nya dengan sudut P ini sama, yaitu besarnya 50 derajat. Kemudian ternyata yang tersisa adalah sudut A 70 derajat dan sudut R-nya 60 derajat. Ini jelas tidak sama. Maka kita mencari dulu sudut C, ya. Besar sudut C, nah kita lihat bentuknya adalah segitiga. Jumlah besar sudut segitiga adalah 180 derajat. Maka 180 derajat dikurang jumlah dari dua sudut yang ada, yaitu 70 tambah 50, 120. Berarti 180 dikurang 120, yaitu 60 derajat. Kemudian demikian juga pada segitiga PQR, jumlah besar sudut segitiga adalah 180 derajat, dikurang jumlah sudut yang sudah ada, yaitu 60 tambah 50, 110. Berarti 180 dikurang 110, yaitu 70 derajat. Nah, sekarang sudah mulai terlihat oleh kita bahwa besar sudut A itu 70 derajat sama dengan besar sudut Q, ya. Kemudian besar sudut C sama dengan besar sudut R. Nah, ini 60 derajat. Maka sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, jadi segitiga ABC dan segitiga PQR sebangun karena sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, ini salah satu cara untuk memeriksa apakah dua segitiga ini sebangun atau tidak. Kita periksa dari sudut-sudutnya. Contoh yang kedua, apakah kedua segitiga di bawah ini sebangun? Nah, di sini ada dua segitiga juga, tapi di sini yang diketahui adalah panjang sisinya. Kalau diketahui panjang sisinya, maka kita harus membandingkan panjang sisi segitiga ABC dengan segitiga PQR, yaitu segitiga ABC ada AB, ada BC, dan ada CA, dibandingkan dengan segitiga PQR.
Sebelum membandingkan, kita melihat di sini ada pasangan bilangan. Ada pada segitiga PABC, bilangan yang terbesar adalah 6, yaitu pada BC. Dan pada segitiga PQR, bilangan yang terbesar adalah 9, yaitu pada PQ. Nanti berarti BC bersesuaian dengan PQ. Kemudian yang terkecil adalah AC, ya, 4. Di sini yang terkecil adalah 5, yaitu PR. Maka nanti AC bersesuaian dengan PR. Maka BC tadi yang terpanjang ini bersesuaian dengan terpanjang yang di sini yaitu 9, yaitu PQ. BC berbanding PQ. Kemudian CA yang terpendek di sini pada segitiga ABC, yang terpendek pada segitiga PQR ada 5. Berarti CA berbanding PR. Maka sisanya adalah AB berbanding QR. Nah, setelah itu baru kita masukkan angkanya. AB 5, BC 6, CA-nya 4, maka QR-nya 7,5, PQ-nya 9, dan PR-nya 5. Kita sederhanakan perbandingan ini. 5 berbanding 7,5 ini bisa dibagi 2,5. Dibagi 2,5 maka menjadi 2/3. 6/9 disederhanakan dibagi 3 ini ya. 6 dibagi 3, 2. Kemudian 9 dibagi 3 juga 3. Ternyata hasilnya sama dari 2 ini. Kemudian kita cari perbandingan yang ketiga, 4/5. Ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi, maka tetap dia 2/5. Nah, hasil terakhirnya adalah 2/3 sama dengan 2/3. Nah, di sini ternyata 4/5, berarti di sini tidak sama ya. Berarti harus kita rubah menjadi tidak sama. Nah, maka segitiga ABC dan segitiga PQR tidak sebangun karena sisi yang bersesuaian tidak mempunyai perbandingan yang sama. Jadi perbandingannya tidak sama. Harusnya kalau dia sama semua baru nanti sebangun. Karena ada yang tidak sama berarti tidak sebangun. Itu cara membuktikan dua segitiga sebangun atau tidak berdasarkan panjang sisinya. Kita lanjutkan yang ketiga. Perhatikan gambar di samping. Jika DE ini ya yang bawah sejajar dengan BC. Perhatikan ada berapa segitiga pada gambar tersebut. Nah, kita lihat bahwa segitiga pada gambar ini ada 2, yaitu segitiga ABC itu yang kecil ini ya, yang kecil, dan segitiga ADE yang besar. Jadi segitiga ABC dengan segitiga ADE yang besar ini. Kemudian apakah kedua segitiga tersebut sebangun? Kita buktikan. Nah, kita buktikan karena panjang sisinya tidak ada, maka kita cari dari dari besar sudutnya. Pada segitiga ABC ada sudut A ya, ini bersesuaian dengan sehadap dengan sudut D, maka ini sama besar, sudut yang sehadap. Jadi sudut B sama dengan sudut D sehadap. Kemudian sudut C pada segitiga ABC sehadap dengan sudut E pada segitiga ADE ini ya. Jadi dia juga sama besar. Kalau dua sudutnya sudah sama, maka sudut yang ketiga juga ini berhimpit ya, sudut A-nya berhimpit, berarti dia sama besar juga. Sudut A sama dengan sudut A berhimpit. Nah, ketiga sudut yang bersesuaian sudah sama besar. Ini kalau kita gambarnya kita keluarkan seperti ini, ada dua segitiga yang kecil dan ada segitiga yang besar. Maka kesimpulannya adalah segitiga ABC dan segitiga ADE sebangun karena sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, yang C, tuliskan perbandingan sisi yang bersesuaian pada segitiga ABC dan segitiga ADE ya. Nah, kita buat perbandingan sisinya. Segitiga ABC berbanding segitiga ADE. Ada AB pada segitiga ABC, ada BC, ada AC. Nah, di sini kita lihat bahwa AB itu pada segitiga yang kecil, ini ya, ini segitiga yang kecil ini AB berbanding AD ya, AB berbanding AB berbanding AD. Jadi kita tentukan dulu AB berbanding AD. Kemudian BC ini BC berbanding DE, tetap dia ya, karena tidak terpisah ya. Kalau tadi kan jadi satu ya. Kemudian yang ketiga
Ini ya. Yang ketiga AC berbanding AE ya, karena segitiga yang besar. AC berbanding AE. Kemudian kita lihat lagi AD di sini ya. AD di sini adalah sambungan dari AB ditambah BD ya. Garis AD adalah AB ditambah BD. Jadi kita bisa rubah ini AB ditambah BD. Kalau DE tetap DE sendiri, sedangkan AE juga sama. AE ini yang panjang, itu sambungan dari AC ditambah CE. AE ditambah CE. Nah, inilah rumus perbandingan yang kita dapati jika posisi segitiganya seperti ini. Jadi di sini sisi kiri ada penjumlahan ya, karena di sini sambungannya. Sisi kanan juga ada penjumlahan. Sedangkan yang di tengah ini tidak ada penjumlahan karena terpisah. Demikian bisa dipahami. Kita lanjutkan dengan kesimpulan. Rumus perbandingan sisi pada dua segitiga yang sebangun, ya kalau gambarnya sudah seperti ini, nah ini diketahui semuanya ya. Maka rumus perbandingannya adalah A per A plus B, ini sisi kanan ya, sisi kiri, A per A plus B, nah ini sisi tengah, sama dengan C per D, ini sama dengan sisi kanan E per E plus F ya, ini. Ini kalau lengkap. Kalau kita terpisah bisa kita uraikan lagi. Jika diketahui sisi kiri dan sisi tengah, maka perbandingannya menjadi A per A plus B sama dengan C per D. Nah, ini jika diketahui nanti soalnya sisi tengah, sisi kiri dengan sisi tengah. Kemudian kalau diketahui sisi tengah dengan sisi kanan, maka perbandingannya C per D sama dengan E per E plus F. Kemudian yang keempat, jika diketahui sisi kiri dengan sisi kanan, maka perbandingannya di sini ada tiga model ya. Ada A per A plus B sama dengan E per E plus F. Jadi ini bisa digabung dengan yang ini. Atau boleh lebih cepat lagi, A berbanding B atas banding bawah sama dengan atas banding bawah ya. Atas banding bawah kiri sama dengan atas banding bawah kanan. Atau boleh juga atas banding atas ya. Kiri banding kanan atas, bawah kiri banding kanan. A per E sama dengan B per F. Nah, ini pilih salah satu saja, mana yang lebih mudah. Nanti kita coba praktekkan. Inilah kunci untuk menyelesaikan segitiga-segitiga yang sebangun jika posisi gambarnya seperti ini. Kita lanjutkan, perhatikan gambar di bawah ini, tentukan nilai A dan B. Nah, di sini kita buat perbandingan dari segitiga yang kecil dan yang kanan. Sisi kiri adalah 2, ya, perbandingannya. 2 per 2 plus 3, sedangkan yang tengah 3 per B, sedangkan yang kanan 6 per 6 plus A. Ya. Kemudian kita gabungkan, 2 tambah 3, 5, berarti ini 3 per B tetap, 6 per 6 plus A tetap. Nah, di sini yang sudah lengkap adalah perbandingan 2 per 5. Maka, kita mencari A, 2 per 5 ini kita bandingkan dengan 6 per 6 plus A. Kita kalikan silang, 2 dikali 6 plus A sama dengan 6 dikali 5. Maka, ini kita kalikan ya. Mengalikan seperti ini masih ingat, ini kali ya. Kemudian 2 juga dikali dengan A. Berarti 2 dikali 6 berarti 12 ya. Ditambah 2 dikali A 2A sama dengan 6 kali 5 30. 12-nya kita pindahkan ke kanan jadi negatif. Maka 2A sama dengan 30 dikurang 12. Maka 2A sama dengan 18. A-nya adalah 18 dibagi 2 atau A sama dengan 9. Nah, sekarang mencari B. Mencari B itu ini 3 per B, kita bandingkan dengan 2 per 5. Karena ini yang lengkap ini sebagai acuan kita. Yang ini selalu digunakan untuk mencari panjang yang ditanyakan.
Maka 2/5 sama dengan 3/B, langsung kita kalikan silang. 2 dikali B, 3 dikali 5, 2B sama dengan 15, maka B-nya 15/2 atau B-nya 7,5. Jadi dapat B-nya 7,5, sehingga A-nya 9 dan B-nya 7,5. Ini jika kita menggunakan rumus secara lengkap, ya. Kita coba cara lain, yaitu menggunakan sisi kiri dan sisi kanan untuk mencari A, karena ini sisi kiri 23, sisi kanan 6A, ya. Kita lihat rumus perbandingannya ini seperti ini, ya. Tinggal kita pilih mana yang mau. Kalau yang pertama jelas ini agak ribet, ya. Yang kedua ini lebih mudah, atas berbanding bawah sama dengan atas kanan berbanding bawah juga. Maka perbandingannya 2/3 sama dengan 6/A. Kalikan silang, 2 dikali A, 6 kali 3, 2A sama dengan 18. 2A sama dengan 18/2, A-nya 8A-nya sama dengan 9. Sama dengan yang tadi hasilnya, ya. Cuma ini kelihatan lebih mudah. Kemudian mencari B. Nah, kita buat juga ini 2 dengan 3 menjadi patokan. Kita bandingkan dengan 3B ini. Maka rumus yang kita gunakan adalah ini, ya. Ini sisi kiri dengan sisi yang tengah. Maka A per A plus B sama dengan C per D. Maka di sini 2/2 per 3 plus 3 sama dengan 3 per B. Maka 2 tambah 3 ini 5, ya. Kalikan silang, berarti nanti 2 dikali B, 3 dikali 5. 2B sama dengan 15, maka B-nya 15/2. Atau B-nya 7,5, sama dengan yang tadi. Nah, ini cara lain, ya. Ini mungkin lebih mudah, bisa lebih cepat. Yang penting kita perhatikan rumus-rumus yang kita gunakan. Lihat gambarnya, ya. Kita lanjutkan, yaitu nomor 5. Perhatikan gambar di bawah ini, tentukan nilai X. Nah, ini juga sama, ya. Ini segitiga yang kecil, cuma gambarnya sudah mulai dimodifikasi, dirobohkan, ya. Segitiga yang kecilnya yaitu BFE, dan segitiga yang besarnya adalah BCA. Kalau kita perhatikan, ini adalah sisi tengah dengan sisi kanan, ya. Kalau kita lihat, kalau gambarnya kita tegakkan, ini menjadi sisi tengah dan sisi kanan. Maka rumus yang kita gunakan adalah 6/8, ya, sama dengan X per X plus 2. Kita kalikan silang. 6 dikali X plus 2 sama dengan X dikali 8. Maka 6 dikali X, 6X. 6 dikali 2, 12. 8 dikali X, X8 atau 8X. 6X-nya kita pindahkan ke kanan, ya. Karena ini ada 6X, di sini ada 8X. Maka yang lebih kecil kita pindahkan ke kanan. Berarti 12 sama dengan 8X dikurang 6X. 8X dikurang 6X menjadi 2X, maka X-nya adalah 12/2 atau X sama dengan 6. Jadi nilai X-nya adalah sama dengan 6. Kita lanjutkan. Perhatikan gambar di bawah ini. Tentukan besar sudut ACB, sudut ADE, dan sudut DAE. Nah, ini kita lihat gambarnya, ya. Ini juga masih gambar yang seperti tadi. Yang pertama ditanyakan adalah sudut ACB. ACB ini, ya, ACB, CB yang ini nih. Nah, besar sudut ACB ini. Besar sudut ACB ini sama dengan sudut 45 derajat. Ya, kenapa sama? Karena ini sahadap, ya. Berarti sudut ACB sama dengan sudut AED 45 derajat sahadap. Kemudian sudut ADE. Nah, ini sudut ADE yang ini, ya, yang merah. Ini sama dengan sudut ABC karena sahadap juga, ya. Berarti di sini 70 karena sahadap. Kemudian besar sudut DAE. DAE itu yang puncak ini, DAE, ya. Ini kita lihat segitiga. Segitiga, jumlah besar sudut segitiga adalah 180 derajat. Yang sudah ada 105. 70 tambah 45, 115. Maaf, yang sudah ada 115. Maka besar sudut DAE-nya adalah 180 dikurang 70 dikurang 45 menjadi 65 derajat. Ini berhimpit, ya, untuk segitiga ABC dan segitiga
ADE. Kemudian mencari panjang DE dan AD. Nah, berarti kita menggunakan perbandingan sisi. Jelas ini ya. Segitiga yang seperti ini kan sebangun ya. Jadi kita cari perbandingan sisinya. Segitiga ABC dan segitiga ADE. Maka AB berbanding AD, AB berbanding AD, BC berbanding DE, dan AC berbanding AE. Kemudian AD-nya kita lihat di sini. AD-nya kita rubah menjadi AB ditambah BD. BC dan DE-nya tetap. AE-nya kita rubah menjadi AC ditambah CE. Kita masukkan angkanya. Kita sederhanakan. Ya. Ternyata ini yang sudah lengkap. Ini sebagai patokan. Yang pertama dicari panjang DE, berarti kita gunakan 5 per DE sama dengan 4 per 12. 5 per DE sama dengan 4 per 12, kalikan silang, 5 dikali 12, 4 kali DE, ini 60, ya 60 dibagi 4, 15, ya. Hasilnya jadi DE-nya 15. Kemudian AD itu ini ya, AD, ya, kita lihat AD sama dengan AB ditambah, ini ya, AB ditambah BD. BD-nya sudah ada 6, yang belum ada adalah AB-nya. Maka kita cari AB dari perbandingan ini. Ya. AB per AB plus 6 sama dengan 4 per 12. Kita cari di sini. Kita kalikan silang. 12 dikali AB, 12 AB. 4 dikali AB, 4 AB. 4 dikali 6, 24. Ya. Jadi 12 AB sama dengan 4 AB dikurang tambah 24. 4 AB-nya pindahkan ke kiri. Jadi positif jadi negatif. 12 AB dikurang 4 AB sama dengan 24. Ini adalah hasilnya 8 AB. Sehingga AB-nya adalah 24 dibagi 8 atau 3. Maka kita isi di sini AB-nya adalah 3. Sehingga panjang AD adalah 9 cm. Jadi panjang AD-nya adalah 9 cm ya. Jadi panjang AD-nya adalah 9 cm. Sudah terjawab semuanya ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjutkan. Nah, lihat gambar di samping ini ya. Bahwa ST sejajar dengan QR. ST ini bawah sejajar dengan QR atas. QR-nya adalah 8, PQ-nya 4, PR-nya 6, dan SP-nya 9. Nah, ini ada angkanya, nanti kita tuliskan pada gambarnya. Buktikan bahwa segitiga PQR dan segitiga PST sebangun. Nah, untuk membuktikan kita lihat dari sudut-sudutnya ya. Sudut-sudutnya kita lihat. Sudut ini dengan ini bertolak belakang, ini sama ya. Kemudian sudut ini, sudut S sama dengan sudut R. Ini sudut dalam berseberangan. Kemudian sudut T dengan sudut Q juga sama karena dalam berseberangan juga. Ketiga sudutnya sudah sama besar, maka segitiga PQR dan segitiga PST sebangun. Karena sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Sudah, nomor A sudah dijawab. Hitunglah panjang ST dan PT. Nah, sekarang kita cari panjang ST dan PT dengan kita tulis perbandingan segitiga PQR dengan segitiga PST. Segitiga PQR itu QR, RP, dan PQ. QR itu ini ya. Nah, ini bersesuaian dengan ST, maka berbanding dengan ST. RP itu ini ya, sudut merah dengan sudut biru. Nah, di sini sudut merah dengan birunya adalah SP. Berarti RP berbanding SP. PQ ini sudut kuning dengan sudut merah, maka di sini sudut kuning dengan sudut merahnya adalah PT. Ya. Ya. Kemudian ada angkanya, QR-nya 8, kemudian PQ-nya 4, PR-nya 6, dan SP-nya 9. Kita masukkan angkanya di sini, karena kita mau mencari ST dan PT nanti. Kita masukkan angkanya, ternyata ini yang sudah lengkap, 6 per 9. Pertama kita cari ST, berarti 8 per ST sama dengan 6 per 9. Kalikan silang, 72 per 6. Ya, ini adalah 12, jadi ST-nya 12.
Kemudian yang kedua, mencari panjang PT berarti 6/9 sama dengan 4 per PT. Kalikan silang, 6 dikali PT, 4 dikali 9, 4 dikali 9, 36. 36 dibagi 6 ya. Jadi PT-nya sama dengan 6. Maka ST-nya sama dengan 12 cm dan PT-nya 6 cm. Bisa dipahami ya. Kemudian nomor 8, perhatikan gambar di samping. AB sejajar dengan FE ini ya, sejajar. Kemudian AC itu yang ke atas sejajar dengan DE. Nah, buktikan segitiga CFE dengan segitiga EDC sebangun. CFE itu yang atas ini ya, dengan segitiga EDB ini yang ini ya. Ini sebangun. Nah, karena panjang sisinya belum ada, kita lihat dari sudut-sudutnya ya. Nah, di sini sudut F ya sama dengan sudut D, ini sehadap ya. Karena ini garisnya sejajar. Maka sudut CFE sama dengan sudut EDB, ini sehadap. Kemudian sudut yang lain, sudut ini B, ini juga sehadap dengan yang ini ya. Maka sudut CEF sama dengan sudut EBD ya, EBD. Ini juga sehadap. Kemudian satu lagi, sudut atas ini, sudut C dengan sudut E, ini juga sudut sehadap ya, menghadap ke bawah dia. Karena ini ada di antara dua garis sejajar. Di sehadap, jadi ketiga-tiganya ini sudut masing-masing sehadap. Ketiga-tiga sudutnya sama besar, maka segitiga CFE dan segitiga EDB ini sebangun karena sudut yang bersesuaian sama besar. Kemudian tentukan panjang FE, AC, dan AB. Maka kita buat perbandingan ya. Perbandingan sisi dari kedua segitiga yaitu CFE dan EDB. CF itu CF ini bersesuaian dengan ED ya. CF bersesuaian dengan ED. Kemudian FE bersesuaian dengan DB ya. Kemudian CE itu ini bersesuaian dengan BE. Masukkan angkanya, ini ya, angkanya dimasukkan. Kemudian ini yang sudah lengkap. Maka kita mencari FE dari FE per 12 sama dengan 6/8. Kalikan silang ya, 8 kali FE, 12 kali 6, 12 kali 6 itu 76 ya. 72 dibagi 8 ya. Maka hasilnya adalah 9. FE-nya 9. Kemudian mencari panjang AC. AC itu ini ya, AC. Nah, ini AC adalah FC ditambah FA. Nah, FA-nya belum ada. FA sama dengan DE, berarti harus kita cari DE dulu ini ya. Karena FA kita buat dulu, AC sama dengan AF sama dengan tambah FC. AF ini sama dengan DE ya. Jadi nanti DFC-nya sudah ada 5, DE-nya yang belum ada kita cari DE dari perbandingan ini. 5 per ED sama dengan 6/8. Kita cari dulu DE-nya. 5 per ED sama dengan 6/8, kalikan silang ya, maaf. Ini dikalikan silang dulu harusnya ini. Nah, ini ya, maaf di sini munculnya. Jadi 5 dikali 8 sama dengan 6 dikali ED. 5 kali 8 40, 6-nya pindahkan lagi dibagi 6, 6,67. Jadi DE-nya adalah ED-nya atau DE 6,67 dituliskan di sini ya. Jadi AC-nya adalah 11,67. Karena AC di sini 11,67. Kemudian ditanya lagi AB. AB itu ini ya. AB adalah AD ditambah DB. Nah, ini AB sama dengan AD ditambah DB. AD ini sama dengan FE, tapi AD-nya belum ada, FE-nya juga belum ada. FE tadi sudah dicari dari perbandingan ini, FE-nya yaitu 9, maka langsung kita isi di sini karena sudah dicari FE-nya 9.
AB sama dengan 9 ditambah DB, DB-nya sudah ada 12. Jadi AB-nya adalah 21. Sehingga FE-nya sama dengan 9, AC-nya sama dengan 11,67, dan AB-nya sama dengan 21 cm. Ya, bisa dipahami ya. Ini ED-nya diisi di sini ya. Nah, ini ED. 6,67-nya dari mencari sini ketemu, baru diisi di sini, baru hasilnya jumlah. Nah. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Mungkin nanti bisa di komen ya. Kita lanjutkan. Nah, nomor 9. Perhatikan gambar di samping. Nah, ini gambar seperti ini. Di sini ada tanda-tanda yang sama ya. Dari kedua gambar ini ada dua segitiga. Segitiga yang besar adalah segitiga ABC, dan segitiga yang kecil adalah segitiga EDB ya. Nah, di sini ada tanda-tanda yang sama ya. Di sini sudutnya ada yang sama ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan ini, nah ini tanda sama ini ya dengan yang ini ya. Maka untuk memudahkan kita keluarkan gambarnya ya. Nah, ini gambarnya kita jadikan 2 dengan posisi yang sama. Sudutnya kita samakan posisinya sama-sama di ujung kiri atas. Kemudian sudut B juga di sini berhimpit ya. Pada segitiga ABC dengan segitiga EDB, ini sudut B-nya berhimpit. Jadi posisi sudut B-nya juga sama. Ya, diposisikan yang sama persis. Sehingga untuk memudahkan kita dalam menentukan mana sudut-sudut yang bersesuaian. Nah, di sini kita lihat, buktikan bahwa segitiga ABC dan BED sebangun. Nah, kita lihat segitiga ABC. Yang pertama kita lihat sudut ini sama ya, diketahui karena ada lambang yang sama. Ini diketahui. Kemudian yang kedua sudut B ini juga pasti sama karena dia berhimpit ya, di sini jadi 1 ya. Kemudian kalau dua sudut yang sudah sama, berarti sudut yang ketiga juga sama ya. Kalau dua sudutnya sudah sama pada segitiga, maka sudut yang ketiga juga pasti sama. Sehingga BAC sama dengan BD ini sebangun karena sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Kemudian ditanyakan panjang DE dan CE. Nah, untuk mencari panjang sisi kita membandingkan ya, perbandingan sisinya AB dengan BC, AB, BC, CA, segitiga ABC dengan segitiga BED. AB itu ini ya, AB mana? Ini AB, berbanding dengan BE ya, ini BE, posisinya yang sama. Nah, atau EB. Kemudian BC itu ini ya, berbanding dengan BD. Nah, BD. Kemudian AC atau CA berbanding dengan DE. Kemudian kita masukkan angkanya bahwa AB itu ini ya, AB itu tadi di sini ada AD ditambah DB. Nah, di sini kita masukkan. Kemudian BC juga sama. BC itu BE ditambah EC. Nah, kita masukkan angkanya. Kemudian ini 16/8. Nah, ini yang sudah lengkap perbandingannya. Yang pertama kita 16/8 sama dengan 14/DE. Nah, ini kita mencari panjang DE. 16/8 ini bisa kita sederhanakan menjadi 2/1 ya. 16/8 kita bisa sederhanakan menjadi 2/1. Jadi 2/1 sama dengan 14/DE. Kalikan silang ya. Nah, ini DE-nya sama dengan 14 kali 1 dibagi 2. Jadi 2 dikali DE, 14 dikali 1. Kemudian 2-nya jadikan pembagi. 14 dibagi 2 hasilnya adalah 7. Jadi DE-nya 7. Kemudian dicari EC. Nah, ini EC ya, atau CE ini sama. Berarti 8 tambah EC per 12 sama dengan 2/1 juga. Nah, ini sudah disederhanakan. Kalikan silang. 2 dikali 12, 1 dikali 8 tambah EC. 2 kali 12, 24.
1 kali 8, 8. 1 kali EC, EC. 8-nya pindahkan. 24 kurang 8 sama dengan EC. Maka EC-nya adalah 16. Jadi panjang EC-nya adalah 16. EC atau CE ini sama ya. Jadi DE-nya 7 cm dan CE-nya adalah 16 cm. Demikian apa yang kita pelajari ya, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Ini ada soal yang mesti dikerjakan. Maka untuk mengetahui kalian sudah memahami atau belum, kalian harus mengerjakan soal ini ya, supaya kalian bisa tahu apakah kalian sudah mengerti atau belum ya. Jadi dicoba dikerjakan dengan baik. Kalau memang tidak bisa ya dilihat lagi videonya, mungkin bisa membantu. Demikian pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga bersama AF Channel belajar untuk berbagi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.